Oke, hari ini kita belajar tentang friendship, sebuah persahabatan. Kita bangga ya, tidak ada Allah lain di dunia ini, agama manapun yang mengatakan Allah mereka itu memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai kekasih, kecuali Tuhan kita. Yang luar biasa, Yesus itu mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anaknya, tetapi juga menjadi sahabat. Kalau menjadi anak, kita berbicara tentang Tuhan itu menuntun kita, Tuhan mensuplai kita, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, maka kita tidak pernah takut, ya kan, karena kita Bapak kita. Tetapi kalau sudah berbicara tentang sahabat, berarti kita dianggap seseorang yang sudah mulai dewasa. Kita bisa diajak ngobrol, kita bisa diajak sharing, kita bisa diajak untuk memutuskan sesuatu. Makanya itu yang dahsyat. Makanya firman Tuhan juga katakan kau tidak lagi disebut hamba, tetapi kamu disebut sebagai sahabat. Jadi kita mulai melihat pada waktu kita menjadi posisi kita menjadi sahabat, itu sebenarnya itu posisi yang levelnya lebih tinggi dari sekedar anak. Karena seorang sahabat pasti levelnya itu dewasa. Kayak misalnya saya tidak akan bisa menjadikan anak-anak ya kan umurnya masih kecil gitu ya, seorang ibu bapak ibu punya anak dijadikan sahabat untuk sharing enggak bisa. Tapi begitu anak-anak menjadi dewasa, itu pun enggak semuanya bisa diajak share. Hanya anak-anak yang matang pikirannya bisa diajak untuk sharing, diajak untuk memutuskan sesuatu, diajak untuk memikirkan masa depan dan sebagainya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau dikatakan kita ini adalah sahabat, berarti sebenarnya level kita adalah level yang sudah mulai Tuhan lihat dewasa. Nah, pada waktu kalau bicara tentang sahabat, saudara semua banyak orang, banyak teman kan? Nggak semua bisa dijadikan sahabat. Minimal seorang sahabat itu punya kesenangan yang sama dengan kita. Sehingga nyambung obrolannya. Makanya ada orang yang suka mancing, ya sahabat-sahabatnya yang suka mancing. Ada orang-orang yang suka untuk ibu-ibu ya, misalnya yang suka ke mall, ya orang sahabatnya yang orang-orang itu. Makanya kalau sampai Tuhan itu mengatakan engkau adalah sahabat, maka berarti orang itu sudah punya hati dan pikiran yang mirip dengan Tuhan. Makanya bisa jadi sahabat. Kayak saja saya banyak di Amerika ini orang Kristen misalnya di gereja kan banyak orang. Nggak semua orang bisa diajak untuk hangout bersama-sama. Kecuali mereka yang kita jadikan anak ini enak kalau jadi sahabat kita, ya kan, nyambung ngomongnya, sepikir, ya kan. Makanya kalau di dunia ini, kalau gossiper, grupnya ya gossiper. Kalau worshiper, grupnya juga worshiper, ya kan. Makanya kalau di Facebook itu kan muncul ya, kalau foto-foto itu saya langsung lihat grupnya ini, kalau jadi grupnya langsung tahu ini grup penggosip gitu. Ini grupnya orang-orang ini dewasa, orang-orangnya orang-orangnya kumpulan orang-orang yang dewasa, terhormat. Ini orang-orangnya ini, jadi langsung kelihatan. Nah, kalau kita menjadi sahabat Yesus, bisa dibayangin pasti mirip-mirip, sepikir semuanya dengan Yesus. Makanya kenapa Yesus itu katakan bahwa Abraham itu adalah sahabatnya. Karena Abraham itu ada hal yang mirip dengan Tuhan. Bapak itu menyerahkan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal. Abraham melakukan yang sama. Sehingga hati Abraham dan hati Bapak itu sama persis, tahu persis bagaimana rasanya kehilangan dan harus mengorbankan anaknya demi sesuatu yang lebih besar. Bapak itu menyerahkan anak tunggalnya itu Yesus demi keselamatan orang lain. Dan hanya Abraham lah yang tahu persis bagaimana perasaan itu. Makanya dia dikatakan sahabat Allah. Karena mirip dengan Tuhan. Nah seperti itu. Nah, saya buka dulu ayatnya ya. Oh, kok saya yang buka sendiri, sorry.
Sorry, kebiasaan buka ayat sendiri. Oke, dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Itu hal yang sangat luar biasa, saudara. Sahabatnya. Nah, kemudian kita mulai belajar gimana sih caranya supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Yang pertama adalah menghormati Tuhan. Kita harus mulai belajar bagaimana menghormati Tuhan. Kita tahu memposisikan Tuhan menjadi yang terutama dan yang pertama. Firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 11 berkata begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi ceritanya Musa itu berbicara dengan Allah, itu muka dengan muka, seperti seorang sahabat. Dikatakan Tuhan berbicara dengan Musa seperti seorang sahabat. Oke, selesai PowerPoint-nya. Sampai Tuhan pada waktu Harun dan Miriam, kakaknya Musa, itu waktu ngatain Musa, mempersalahkan Musa, Tuhan itu langsung ngomong sama mereka, kamu nggak takut ya sama Musa? Dengan nabi yang lain, aku berbicara, tetapi berbicara berbeda dengan cara aku bicara dengan Musa. Karena dengan Musa, aku bicara muka dengan muka. Maksudnya Tuhan, dia itu sahabatku. Kamu berbuat jahat kepada Musa, kamu tidak hanya berbuat jahat kepada dia, tapi kepadaku. Saudara pernah nggak punya seorang sahabat, kalau ada orang yang melukai sahabat saudara, saudara ikut marah, ikut sakit hati, ikut jengkel, betul nggak? Karena sahabat. Saya punya sahabat itu yang seperti itu ya. Di sini mungkin nggak tahu ada orangnya apa nggak. Ko Ayung ya. Ko Ayung tuh orangnya belain sahabat itu. Kalau saudara punya sahabat Ko Ayung, Gunawan, Amin, itu saudara beruntung. Mereka itu orang yang sangat baik gitu. Belain, kalau persahabatan belain itu luar biasa. Dimanapun ada orang ngomongin saudara, wah mereka itu pasti langsung ngomelin mereka gitu. Mereka itu kalau sudah sahabat dibelain. Nah, Tuhan itu seperti itu kepada Musa. Kenapa? Yang pertama, kenapa sih Tuhan menjadikan dia sahabat? Musa itu menghormati Tuhan. Musa itu sangat menghormati Tuhan, makanya pada waktu dia lihat bangsa Israel menyembah patung, menyembah yang bukan Tuhan, itu dia terluka. Dia itu sangat sedih karena dia tahu persis betapa berharganya Tuhan, betapa mulianya Tuhan. Makanya dia sangat menghormati Tuhan. Saudara, saya itu sangat kaget ya. Karena media ya, jadi kita sekarang mulai mengetahui kehidupan yang dalam-dalam di dalam sebuah pelayanan. Mungkin saudara juga kaget, saya nggak tahu harusnya ini ceritakan apa enggak, tapi mungkin harus diceritakan. Cuma supaya kita tahu, nggak semua orang pelayan itu menghormati Tuhan. Ada loh, Zoom begini ya, itu ada yang WhatsAppin jemaah orang, ini laki-laki ya, yang di Zoom itu ya, itu meng-SMS-i orang-orang, kan ada grupnya ya, itu kalau ngomong vulgar banget godain perempuan. Sampai suruh foto. Ayo kamu ke foto, tapi saya nggak ceritain ya, suruh fotonya model gimana, karena terlalu vulgar. Saya coba baca ngeri. Dan yang itu siapa, saudara? Itu pengerjanya yang ada di situ. Saya pikir cuma pengerja. Tapi ternyata pengerja, tapi di screenshotnya itu ada embel-embelnya pendeta. Dia bukan yang khotbah. Tapi semua perempuan itu digodain seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini dia tidak menghormati Tuhan. Membuat orang-orang yang di situ menjadi jijik, akhirnya nggak mau lagi ada di situ.
nggak mau lagi ngikutin pelayanan yang ada di situ, Zoom-nya di situ. Waktu saya lihat di sini terus akhirnya beberapa orang lapor ke pemimpinnya gitu, tapi pemimpinnya mau ngeluarin dia rasa nggak enak gitu loh. Terus saya bilang ya nggak perlu dikeluarin ya kan, tapi paling nggak langsung dibilang bahwa dia bukan pelayan di situ supaya nggak jadi sandungan. Karena semua orang itu sudah jelas-jelas perempuan ini punya istri, itu ya digodain. Jadi saya mulai melihat ada juga yang orang-orang yang kemudian saling mengobral kesalahan orang, aibnya orang di media. Pendeta satu dengan pendeta yang lain. Saudara, ini nggak menghormati Tuhan. Ini tidak menghormati Tuhan. Ini tidak sesuai dengan karakternya Tuhan. Makanya kalau kita dengar sesuatu, saya tidak pernah meng-share atau meng-upload. Misalnya ada orang meng-upload pendeta ini begini, saya tidak akan share di grup WA saya atau di Facebook saya dan sebagainya. Itu urusan dia dengan Tuhan, urusan saya bagaimana memuliakan Tuhan, karena kasih menutupi segala sesuatu. Jangan karena perbuatan kita justru nama Tuhan dicemarkan. Makanya itu yang namanya menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, kita itu selalu mikir, kalau saya ngomong A, kalau saya berpakaian A, kalau saya nulis A, dampaknya Tuhan dimuliakan atau Tuhan dipermalukan. Atau semakin banyak orang yang akan mencemooh Tuhan dan mencemooh kekristenan. Selalu yang kita pikirkan ke sana, itu yang namanya menghormati Tuhan. Musa sangat menghormati Tuhan. Demikian juga dengan Abraham. Dia sangat menghormati Tuhan. Makanya begitu ketemu Tuhan, waktu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, dia langsung beri hormat, dia memberikan persembahan, dia memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Dia mengatakan pada Tuhan, jangan pergi sebelum aku mempersembahkan korban bakaran. Menghormati. Karena kalau saudara lihat, karakter Yesus juga selalu menghormati orang lain. Makanya walaupun dia Allah, waktu di dunia, dia tetap menghormati pemimpin dan menghormati imam-imam. Karena karakter Yesus, karakter Bapa, menghormati. Makanya walaupun dia Allah, dia menghormati hak pilih saudara. Bapa itu bisa lakukan segala sesuatu tanpa batas. Tapi sejak menciptakan manusia, dia membatasi dirinya karena supaya tidak nabrak pada hak saudara. Dia menghormati. Makanya orang yang bisa menjadi sahabat Allah, orang yang menghormati Tuhan. Abraham itu menghormati Tuhan. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah orang yang menjadi sahabat Tuhan adalah orang yang selalu suka berada di dalam hadirat Tuhan. Kita melihat Musa itu sampai puasa 40 hari, 40 malam. Dia suka ada di hadirat Tuhan. Oke, sudah selesai. Dia menghormati, dia suka ada di hadirat Tuhan. Daud suka di hadirat Tuhan. Daniel suka ada di hadirat Tuhan. Semua suka di hadirat Tuhan. Makanya mereka itu sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan itu mengasihi semua orang. Bahkan yang masuk neraka pun dikasihi Tuhan. Tapi untuk menjadi kesayangan, tidak semua orang. Tidak semua orang menjadi yang spesial atau kesayangan Tuhan. Karena yang menjadi kesayangan adalah seseorang yang menyentuh hatinya, yang membuat Tuhan merasa dia spesial. Dia tahu siapa orang-orang yang menganggap Tuhan itu sangat spesial. Makanya Alkitab berkata, siapa menghormatiku, kuhormati. Karena Tuhan menghormati orang yang menghormati Tuhan. Karena itu sefrekuensi. Itu seirama, itu sama dengan sifatnya Tuhan. Makanya orang yang tidak suka gosip, kumpul dengan penggosip, dia nggak betah. Tapi orang penggosip kumpul dengan orang-orang yang nggak suka gosip, dia nggak betah. Makanya Yesus mengasihi semua muridnya, tetapi dia betah berada di rumahnya
Maria, Marta, dan Lazarus. Karena ada sesuatu yang sama dengan dia. Dia bisa tahan di situ. Makanya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan? Ya kita harus bisa sefrekuensi dengan Tuhan. Kemudian berikutnya, orang yang bisa menjadi sahabat Tuhan yang ketiga adalah dia menjalani kehidupan imannya. Seorang sahabat Tuhan akan menjalani kehidupan imannya. Dia adalah orang yang berjalan dengan iman. Karena Yesus pun waktu di bumi, kenapa sih Allah harus ada di bumi selain supaya dia menjadi korban menggantikan kita? Tetapi firman Tuhan juga berkata supaya dia menjadi teladan, supaya dia menjadi contoh, supaya Tuhan bisa, manusia semuanya kita bisa tahu kehidupan Tuhan itu kayak apa, melihat dengan nyata karena Tuhan pernah ada di bumi. Makanya Yesus Tuhan berjalan dengan iman selama dia ada di bumi, karena dia menanggalkan kealahannya, dia memakai kemanusiaannya 100%. Dan kita mulai melihat bagaimana Abraham, kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 23. Kita tadi sudah baca yang di pertama, tapi kita baca lagi. Pada waktu Abraham itu Tuhan berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan. Dikatakan begini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena kepercayaan itulah dikatakan Abraham disebut sahabat Allah. Orang yang bisa mempercayai Allahnya tanpa mempertanyakan, tanpa mencurigai Allah, dia disebut sahabat Allah. Karena Abraham dikatakan disebut sahabat Allah setelah dikatakan dia percaya. Yakobus 2 itu tadi mengutip Alkitab yang ada di dalam Kejadian 15 ayat 6 yang dikatakan bahwa Abraham kemudian karena dia percaya disebut sebagai sahabat Allah. Makanya kenapa iman kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Ada orang bilang begini, enak ya orang-orang yang dibawa Tuhan Yesus ke surga. Andaikan saya dibawa ke surga, kan iman saya bertumbuh. Saya bilang begini, orang yang tidak pernah dibawa Tuhan ke surga, tidak pernah melihat Yesus muka dengan muka, tapi dia bisa percaya, imannya itu lebih besar daripada yang melihat. Karena dia benar-benar bisa percaya, walaupun tidak ada bukti, tidak bisa melihat apapun, dia percaya. Imanmu lebih besar daripada yang melihat, saudara. Makanya nggak perlu cemburu. Melihat kita juga bersyukur, tapi nggak melihat, diperhitungkan imanmu lebih besar. Karena lebih mudah punya iman karena melihat daripada yang tidak melihat. Makanya Tuhan itu adil. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita ini, Tuhan itu mencari orang yang percaya. Saudara, kalau saudara kita ini sahabat, kita itu cari sahabat yang bisa dipercaya, dan orang itu percaya sama kita. Kalau orang itu nggak percaya sama kita, ya berarti dia itu nggak melihat kita sebagai sahabat dia. Karena dia nggak percaya. Abraham itu mempercayai Tuhan waktu melihat istrinya mengandung, dan Tuhan berkata bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Saya percaya itu dia seperti manusia biasa di dalam hati terdalamnya, nggak yakin-yakin banget. Tapi iman itu memutuskan untuk percaya. Memutuskan untuk mempercayai, walaupun di dalam pikirannya rasanya nggak mungkin, tapi memutuskan untuk percaya.
Karena percaya itu bukan perasaan. Percaya itu keputusan. Kemudian yang keempat, seorang sahabat Allah adalah orang yang suka menyenangkan Tuhan dan lebih suka untuk memajukan agendanya. Agenda Tuhan. Dia suka menyenangkan Tuhan dan memajukan agendanya. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 29-30 berkata begini. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini ceritanya pada waktu Yohanes Pembaptis melihat, murid-muridnya itu melihat, murid-murid Yohanes itu kan punya murid ya. Dia melihat murid-murid Yesus lebih banyak daripada Yohanes. Semakin hari semakin ngetop Yesus, padahal awal-awalnya itu kan Yohanes yang memperkenalkan kepada dunia tentang Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus lebih ngetop. Tetapi bagi Yohanes, yang penting Tuhan disukakan, agenda Tuhan digenapi, dia nggak peduli tentang dirinya. Yang penting firman Tuhan nyampe dan banyak orang jiwa-jiwa dimenangkan. Dia yang penting agendanya Tuhan tergenapi. Dengan Tuhan pakai dia atau tidak. Saya pernah, Keisha bilang saya, Papa itu bilang, waktu GMS itu ada di New York, pas Papa bilang begini, daripada agama lain mendirikan tempat ibadah mereka, nggak usah disebutin ya agama lainnya, kan lebih baik banyak gereja yang dibangun, yang berdiri di New York. Artinya gini loh, yang penting kerajaan Allah diperluas, banyak jiwa yang dimenangkan, Tuhan pakai siapa saja, silahkan. Yang penting agenda Tuhan digenapi. Makanya ada banyak orang yang menjatuhkan hamba Tuhan yang lain, menjatuhkan gereja yang lain, karena mereka mementingkan, memikirkan reputasinya sendiri. Tapi sahabat Tuhan, itu bagi dia, yang penting sahabatku suka. Yang penting apa yang menjadi agendanya digenapi. Aku suka, itu sahabat. Makanya firman Tuhan berkata begini, di dalam Yohanes 3 ayat 29 ayat 30 tadi dikatakan begini. Ini yang saya kagum ya, ayatnya berkata begini. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Maksudnya yang punya gereja itu adalah Yesus. Tetapi sahabat mempelai laki-laki, sahabatnya dia menganggap dirinya sahabat. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maksudnya gini, semua gereja itu kan dipertunangkan kepada Yesus. Selama banyak jiwa dimenangkan ketemu Yesus, aku sebagai sahabatnya ikut bersukacita. Makanya kenapa orang-orang yang seperti ini dihormati Tuhan dan menjadi sahabat Tuhan? Karena bagi Tuhan, dia mengerti apa yang menjadi hatinya Tuhan dan keinginan Tuhan. Daripada orang yang cuma, ya yang penting saya terkenal, terus kemudian menjatuhkan orang yang lain, menjatuhkan gereja lain, hamba Tuhan yang lain, sebenarnya dia tidak tahu isi hati Tuhan. Harusnya yang kita utamakan adalah sebagai sahabat. Saya suka. Kalau saya melihat ya ada di YouTube itu ya tentang pernikahan ya, pernikahan temennya itu saya melihat tuh sahabat-sahabatnya tuh senang lihat temennya itu menikah itu ya, sampai ada yang ngeprank lah, inilah kompak itu. Kadang-kadang saya lihat video-video tuh lucu-lucu yang dilakukan sahabat-sahabatnya. Mereka nggak menikah tapi mereka senang lihat pernikahan sahabatnya. Karena mereka tahu sahabatnya sangat mencintai calon istrinya, ya mereka ikut senang. Demikian juga dengan kita. Itulah kenapa mereka menjadi sahabat Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah orang yang menjadi sahabat Tuhan adalah orang yang mengasihi
Orang yang menjaga kesetiaannya. Orang yang bisa menjaga kesetiaannya. Saudara, kita melihat Abraham itu menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Waktu Abraham, Tuhan mengatakan bahwa serahkan anakmu. Saya tahu ini hal yang terberat adalah menyerahkan anaknya. Abraham sangat kaya. Kalau Tuhan katakan serahkan seluruh hartamu, pasti dikasih. Makanya Tuhan gak milih harta. Dia yang dia pilih anaknya. Kasih anakmu. Tuhan cuma mau melihat siapa yang lebih penting di hati Abraham. Abraham atau Yesus atau anaknya. Walaupun di sini nggak rela, dia menyerahkan karena dia mau tunjukkan kesetiaannya. Tapi Tuhan juga menunjukkan kesetiaannya dengan apa? Tuhan berkata, jangan bunuh anakmu. Abraham setia, tapi Yesus lebih setia. Kamu serahkan, cukup. Gak perlu kamu serahkan anakmu. Cukup aku melihat hatimu, selesai. Karena Tuhan setia. Makanya di dalam kehidupan kita itu setia. Saudara, kesetiaan itu kita mempercayai Alkitab seluruhnya. Makanya ada orang yang bilang gini, firman Tuhan berkata bahwa kita nggak perlu bekerja keras, Tuhan akan menyediakan roti pada waktu kita tidur. Terus saya bilang begini, tapi Alkitab yang lain berkata bahwa kita harus bekerja. Orang yang bekerja keras mendatangkan kekayaan, orang yang malas mendatangkan kemiskinan. Tuhan mau kita bekerja. Makanya ayat firman Tuhan harus dibaca seluruhnya. Itu yang namanya kamu percaya firman. Nah, kemudian yang kelima, seorang sahabat tidak ada rahasia. Dia tidak menyimpan rahasia. Makanya kalau saudara punya sahabat, orang yang tahu, orang pertama yang tahu saudara pindah misalnya, atau orang pertama yang tahu saudara mengandung, itu sahabat saudara. Kalau sampai orang lain yang tahu duluan, bukan saudara, saudara tahu bahwa di hati orang itu berarti saudara bukan sahabat. Makanya kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, tidak ada rahasia. Kita terbuka kepada Tuhan jujur. Makanya Alkitab berkata di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 18 berkata begini. Kejadian 18 ya. Dikatakan begini. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Tuhan itu selalu menyatakan yang rahasia kepada Abraham. Dia merasa berkhianat kalau sampai Abraham tidak tahu apa yang dia rancangkan. Kalau Abraham menghargai Tuhan sebagai sahabatnya, Tuhan tidak akan mengkhianati persahabatan itu dengan merahasiakan sesuatu. Makanya kepada orang yang menghormati Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, Tuhan itu tidak akan bisa menahan hatinya untuk membuka rahasianya. Makanya dunia ini buta akan apa yang akan terjadi, tapi gereja yang tahu apa yang akan dan sedang terjadi. Bahkan sampai masa depan yang tersembunyi pun gereja yang tahu. Karena Tuhan tidak bisa menahan hatinya untuk tidak menyatakan apa yang akan terjadi. Karena sahabat, bukan cuma anak. Anak itu dipelihara, dikasih, belum tentu rahasianya disingkap. Nah, kemudian di dalam Amos 3 ayat 7 juga berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kenapa para nabi? Karena para nabi itu biasanya dikasih karunia doa syafaat. Mereka biasanya yang Tuhan suruh berjam-jam di ruang doa. Makanya kepada merekalah Tuhan nyatakan rahasia-rahasianya. Mereka menghabiskan waktu untuk berdoa. Kemudian Lukas 2 ayat 25. Sudah mau habis, kurang 5 menit. Lukas 2 ayat 25 berkata begini.
Oh, atau nggak ada ya di situ ya? Kadang-kadang saya kelewat mau nulis. Nah, kalau nggak ada, langsung kita ke yang berikutnya. Seorang sahabat rela mengorbankan nyawanya. Gak ada ya? Oke, saya baca ya. Saya baca aja. Seorang sahabat rela mengorbankan nyawanya. Firman Tuhan berkata gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Dikatakan yang terakhir, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Dan di ayat 13 katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan saudara lihat, Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada kita. Tetapi rasul-rasul juga menyerahkan nyawanya. Mereka rela kehilangan nyawanya demi tidak kehilangan Yesus. Lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan Yesus. Karena inilah persahabatan melebihi segala sesuatu. Ada sebuah ikatan yang nggak bisa dipisahkan. Bahkan ya kalau saya dulu dengar ya tentara itu ya, dan saya dulu suka nonton film tentara ya, itu kalau mereka perang itu mereka bisa rela terbunuh demi melindungi sahabatnya. Sampai ada film kisah nyata yang temennya itu sudah ketembak tapi belum mati, ada seorang sahabatnya berusaha itu untuk bawa sahabatnya, ditarik sama dia, dan sahabatnya itu yang nembakin, yang sahabatnya yang kena kakinya itu yang nembaki di belakang, terus temennya ini yang narik. Padahal narik dalam keadaan berdiri bisa ketembak kan. Dia tidak peduli, tapi dia berusaha gimana menyelamatkan nyawa temennya. Dia tarik sampai akhirnya dia ada jurang yang di situ tentara-tentara Amerika. Waktu dia jatuhkan temennya, dia lebih dulu jatuhkan temennya baru dia. Sehingga dia ini dalam bahaya, tapi teman-temannya juga semuanya, dia sahabat mereka kan. Mereka tolong supaya jangan sampai temennya yang tinggal satu ini, yang habis menjatuhkan temennya, dia jangan ketembak. Sampai waktu setelah itu, dia sempat gila sebentar, karena trauma menghadapi semuanya. Kenapa? Karena mempertaruhkan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus dan murid-muridnya demikian, punya karakter yang sama. Kalau kita sekarang belum menyerahkan nyawa, tapi paling tidak ada hal-hal yang kita tahu itu menjadi sandungan, kita rela menanggalkan hanya supaya nama Yesus tidak dipermalukan dan tidak dihujat banyak orang. Kemudian yang terakhir, seorang sahabat dia taat. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 dikatakan, jika betul nggak ini? Yohanes 15 ayat 14. Nggak ada ya? Kayak kata saya tulis. Maaf ya, kadang-kadang saya kelewat nulisnya. Oh ya betul. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di sini dikatakan bahwa seorang sahabat dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan juga berkata di ayat yang 14, Yohanes 14 ayat 14 berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bahkan Alkitab berkata di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi seakan begini, walaupun sekarang aku sudah kembali ke surga, aku tidak akan membiarkan kamu ditinggalkan sendirian. Karena engkau adalah sahabatku, aku akan mengirimkan seseorang yang sama dengan aku, kasihnya sama, perhatiannya sama, hatinya itu persis dengan aku walaupun dia bukan aku. Aku akan menyerahkan kamu kepada dia. Itulah bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan. Bahwa kita mulai harus belajar sefrekuensi dengan Tuhan. Hormati Tuhan, suka ada di hadirat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Jangan lupa subscribe.